Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Bong Coin. Ini adalah sebuah token meme dengan 986.000 holder, dan hari ini kita lihat untuk Bong ini diperdagangkan di angka 0,2376 rupiah, teman-teman. Jadi harganya 0,23 rupiah, menempati peringkat ke-64 di CoinMarketCap. Nah, kita akan membahas tentang beberapa info terbaru dari Bong. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk yang pertama kita berbicara tentang perkembangan korporasi dan keuangan. Jadi ada transformasi perusahaan Treasure. Jadi perusahaan manajemen aset digital yang bernama SafetySot telah resmi berganti nama menjadi Bong Incorporation, teman-teman. Mereka memiliki simbol saham BNKK dan mulai diperdagangkan di Nasdaq sejak tanggal 10 Oktober 2025. Jadi saat ini Bong Incorporation itu memegang 2,7% pasokan sirkulasi Bong senilai kurang lebih 43 juta US dollar, dan mereka berencana untuk meningkatkan kepemilikan menjadi 5% pada akhir tahun 2025, teman-teman. Kemudian untuk investasi ekosistem, jadi Bong Inc ini, perusahaan ini berinvestasi dalam proyek-proyek berbasis ekosistem Bong, termasuk platform penerbitan token Let's Bong yang memberikan mereka 10% revenue share dari pendapatan platform. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada program buyback token. Jadi sepanjang tahun 2025, proyek Bong telah menghabiskan 27,3 juta US dollar untuk melakukan pembelian kembali token, menempatkannya sebagai proyek ke-9 terbesar dalam program buyback, teman-teman. Jadi banyak sekali developer yang melakukan pembelian kembali tokennya yang ada di market. Ini peringkat pertama adalah Hype, kemudian yang peringkat ke-9 Bong, teman-teman. Kemudian untuk sentimen pasar dan integrasi, yang ini ada dukungan institusional, teman-teman. Jadi Grayscale memasukkan Bong ke dalam daftar aset potensial untuk produk investasi masa depan seperti misalkan ETF atau trust. Jadi bersama aset seperti BNB, APT, dan Jupiter, ini merupakan pengakuan institusional terhadap Bong sebagai bagian dari ekosistem Solana. Kemudian untuk exposure di platform utama, jadi Kraken ini menyertakan Bong dalam fitur bundle untuk portofolio diversifikasi, khususnya kategori meme coin kapitalisasi besar bersama Doge, Shiba Inu, dan PP, teman-teman. Kemudian Binance Alpha dan Binance Future itu juga mencantumkan Bong dalam daftar top gainer untuk aset meme coin. Kemudian untuk kita lihat di sini untuk diskusi komunitas, jadi para pemain Bong, terutama di Twitter, itu menyoroti potensi Bong sebagai meme coin utama Solana yang didukung oleh adanya komunitas yang kuat. Kemudian munculnya platform pesaing seperti Let's Bong dan Pump.Fun yang mendominasi 95% pasar token graduated. Ini menunjukkan persaingan dalam ekosistem penerbitan token meme, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk resiko dan tantangan, volatilitas dan siklus meme coin. Jadi analis yang bernama Monkey Jiang mencatat bahwa tren meme coin seperti Bong ini mengalami 3 gelombang utama pada tahun 2025. Yang pertama adalah AI meme, kemudian ekosistem Bong, dan tren Binance Smart Chain, teman-teman. Jadi dengan siklus yang semakin singkat, ini menunjukkan adanya volatilitas yang tinggi dan perlunya kehati-hatian. Kemudian adanya ketergantungan pada Solana. Jadi Bong ini sangat terikat dengan kinerja Solana, teman-teman.
Jadi likuidasi besar-besaran di ekosistem Solana seperti yang dialami oleh Anza, Helios, dan RIP pada September 2025 itu dapat berdampak secara tidak langsung kepada BONG, teman-teman. Kemudian untuk proyeksi dan rekomendasi katalis jangka pendek, jadi peningkatan kepemilikan oleh BONG Incorporation menuju 5% dan integrasi di lebih banyak platform, misalnya ETF, itu akan dapat menjadi katalis positif, teman-teman. Kemudian rekomendasi dari Susu Value, yang pertama adalah berdasarkan data yang tersedia, BONG ini menunjukkan potensi pertumbuhan tetapi dengan resiko volatilitas tinggi, jadi investor disarankan untuk memantau perkembangan akuisisi oleh BONG Incorporation, kemudian volume perdagangan dan dominasi di ekosistem Solana, serta sentimen komunitas dan berita terkait regulasi meme coin, teman-teman. Kemudian ada disclaimer dari Susu Value bahwa ini konten ini hanya referensi investor dan tidak merupakan saran investasi, hanya mencerminkan pendapat dari Socrates Artificial Intelligence berdasarkan data yang tersedia. Nah, kemudian kita akan cek, teman-teman, untuk BONG ini secara teknikal. Kalau kita lihat di time frame bulan, ini trennya masih tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian di time frame minggu trennya juga masih tren penurunan, teman-teman, karena harga kita lihat berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian untuk time frame hari ini ternyata juga sama, jadi harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Kemudian untuk analisis teknikal dari TradingView, ini menganalisa dari market Binance. Kalau kita lihat untuk time frame bulan, ini untuk moving average atau rata-rata pergerakan ini masih penjualan kuat. Kemudian untuk osilatornya pembelian, tetapi gabungan antara osilator dan rata-rata pergerakan ini sinyalnya masih sinyal jual, teman-teman. Artinya masih ada tekanan penurunan harga untuk sinyalnya di time frame bulan. Kemudian untuk time frame mingguan juga sama, teman-teman. Ini sinyalnya masih sinyal jual. Kemudian untuk time frame hari, wah ini malah strong sell, teman-teman. Jadi penjualan kuat karena moving average ini strong sell atau penjualan kuat, osilator juga sell penjualan, gabungan dari osilator dan moving average. Ini untuk sinyal dari TradingView untuk time frame hari ini masih tekanan penjualan kuat, teman-teman. Artinya harga di masa depan itu masih cenderung untuk mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token BONG? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.